santai santai. Tapi itu terus jangan Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Kembali lagi bersama kami di Koli Channel. Seperti biasa, seperti dengan malam-malam sebelumnya, kita akan membahas tentang cerita horor komedi. Tentunya bersama bintang fokus komedi, yakni Amora Raja Bintang atau yang biasa kita kenal dengan Mamore. Ya, Mamore. Gimana kabar Mamore? Alhamdulillah kabar baik. Welcome to back. Selamat bergabung juga di Okes Komedi. Aduh, iya. Dan seperti biasa pemirsa, kita selalu menunggu cerita horor komedi yang akan disampaikan oleh Mamore. Malam ini kisahnya tentang apa, Mamore? Kisahnya bakalan seru banget dan akan terkupas lebih mendalam lagi. Oh, lebih mendalam lagi. Tentang kisah seperti biasa di Indonesia Timur juga. Iya, seperti Indonesia Timur juga. Oke, dan kali ini kisahnya berasal dari sebuah pulau di Halmahera terpencil. Dan kita nggak bisa sebutkan nama Tidak daerahnya usah, ya. yang lebih penting tidak usah. Tidak usah, Yang ya. penting di Halmahera aja. Oke, baik pemirsa, langsung saja kita dengar kesaksian atau cerita dari Mamore. Check it out. Jadi gimana Mamore awal kisah dari cerita horor? Kisah ini, tapi kisahnya nyata ya. Pas di suatu Daerah. yang paling terpencil. Oh, terpencil. Dia terpencil. Terus ada seorang kakek. Daerahnya ini di sebuah pulau ya. Sebuah pulau Di ya, betul banget. desa di pulau tersebut. Iya. Ya. Pulau tersebut. Dan mohon maaf pemirsa, kita belum bisa menyebutkan Iya. nama desanya. Nama desanya maaf ya. Ya, karena sang pengirim cerita juga tidak mengizinkan ya. Iya. Untuk Karena ini salah satu cerita yang paling mendalam kan. Kisah nyata ya. Kisahnya. Iya, kisah nyata. Oke. Terus di satu pulau Mhm. yang paling terpencil itu ada seorang kakek. Mhm. Dan seorang kakek punya anak 6 orang bersaudara. Oh, jadi pemirsa kakek ini memiliki 6 orang anak. Iya, 6 orang anak bersaudara sih. Ya. Dengan nama anaknya mungkin Ada inisial aja. inisialnya. Oh, iya. Nggak usah basa-basi sebut sampai mendalam ya. Ada inisial N, ada inisial I, ada inisial W, ada inisial N, ada inisial R, ada inisial F. Jadi 6 orang. 6 orang kan? Iya. Terus pas kejadian itu katanya si kakek itu kalau di setiap kakek itu mau meminta sesuatu, bukan sajian ya, sesuatu ya, sesuatu dalam hal mau minta sesuatu tuh banyak kan, Misalnya mau makan gitu kan, pas harus mau masuk di kamar itu harus kentut dulu. Oh, Gitu. Jadi istilahnya anak-anaknya itu tidak boleh masuk ke kamar. Tidak boleh. Tidak boleh masuk ke kamar Tidak kakeknya. boleh. Itu siapapun tidak boleh. Oh, anak-anaknya pun tidak bisa. Anaknya tidak boleh. Tidak masuk. Karena diberkatkan kamar itu. Oh, jadi di dalam rumah itu walaupun mereka tinggal satu rumah, anak-anaknya pun tidak boleh masuk ke kamar kakeknya. Iya, kakeknya. Jadi kalau misal kakeknya mau makan misalnya, nanti disuruh aja. Siapa yang di luar, contohnya inisial N, macam di luar. anak ketiga. Anak ketiga mau kakek ini mau minta makan,
main kode aja, dipanggil aja dia kayak gitu dipanggil. Lalu makanannya taruh di luar. Makanya taruh di atas meja, tapi di luar dulu. Karena jadi pemirsa kakeknya ini mungkin kamarnya agak, ya kita nggak tahu ya, tapi gimana tuh? Gue juga baru cerita aja, ini kisah nyata kan, baru cerita aja gue udah merinding banget ya. Iya, merinding banget. Karena ini memang di dalam kamar yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun. Terus dalam aktivitas kakek itu sering apa? Maksudnya kakek itu apakah dia seorang yang biasa kerja atau cuma duduk di rumah atau gimana? Kalau saya lihat-lihat si kakek itu cuma nggak ada aktivitasnya, cuma pas mundar mandir, jalan ke sana ke sini, cuma di bagian rumah doang, di rumah aja. Ibaratnya diam di tempat aja gitu. Nggak kerja kemana-mana. Jadi selain mondar mandir atau tidak ada kegiatan, jadi tidak ada kegiatan sama sekali ya si kakeknya. Nah itu kebiasaan kakek ini namanya sampai inisialnya apa ya? Inisialnya M ya. Oh inisialnya M. Ya, jadi kakek ini punya kebiasaan selain, maksudnya kan tidak ada kerjaan. Biasanya apa aja tuh kalau di rumah tersebut? Kalau kebiasaan sih mah, yang saya tahu saya ya, kadang pas mau ajar maghrib nih, mau maghrib, mau menjelang maghrib nih, si maghrib. kakek itu nggak pernah kaya, nggak pernah arwahnya, nggak pernah apa ya, ibaratnya gimana ya, kayak nggak tenang gitu. Terus kalau dari maghrib si kakeknya duduk di depan rumah, tapi di teras sih. Setiap maghrib kakek duduk di teras rumah. Iya, teras rumah. Nah, duduk gimana duduknya? Cara duduknya gini. Terus pandangnya ke jalan. Pandang ke jalan terus ngomong apa? Cuma gitu. Serem kan? Oh jadi kakeknya ini pandang ke jalan, duduk kemudian pandangi ke jalan arah aja. jalan. Jadi kalau orang lewat gimana? Ketakutan kalau lihat kakek? Ketakutan dong. Mereka ketakutan dong. Jadi duduk si bocah-bocah anak kecil aja lari. Takut. Soalnya si kakek ini juga cara duduknya gini. Badan tuh tegang, nggak ada arah kemana, enggak, satu arah aja. Jadi pemirsa, si kakek M ini karena kisah nyata ya. Iya, kisah nyata. Kakek M ini setiap menjelang maghrib selalu duduk di depan teras rumah dan memandang ke arah jalan. Nah, kebiasaan apa lagi selain itu? Kalau kebiasaan sih, kalau udah larut malam, pas tadi nih yang maghrib lanjut, tadi selesai makan pas, tapi kalau tapi aneh, kalau di setiap minta makanan itu harus gimana ya? Harus dikode dulu atau diketuk kamar dulu. Ya cuma teriak aja. Kalau nggak teriak atau dipanggil aja ya. Kakek. Nggak ada suara. Itu ada kode. Berarti itu mau makan. Dan makanannya pun tidak bisa diantar ke kamar, ditaruh aja di luar. Dan anehnya juga si kakek kalau udah larut malam jam 1 jam 2 dia nggak bisa tidur. Si kakek itu nggak bisa tidur, kakek jalan lagi keliling. Iya, keliling. Tapi sebelum itu kakek kontrol dulu, dicek dulu anak-anaknya udah pada tidur apa belum gitu. Cek kamar satu habis satu baru masuk. Jadi tiap jam 2 malam kakeknya keluar lagi, keliling. Agak menyeramkan ya. Seram banget. Jadi jam 2 malam keliling rumah tiap malam itu. Tiap malam. Dia nggak minal malam juga enggak. Jadi kakek ini punya kebiasaan selain anak-anak tidak boleh masuk di kamar, terus
bawa makanan cuma sampai di depan pintu, kemudian maghrib sering duduk di depan teras rumah, teras kemudian rumah. tiap jam 2 malam selalu keliling rumah. Keliling. Seram juga ya pemirsa ya. Iya, sama juga. Sampai akhirnya ada kejadian nggak? Ada kejadian misalnya yang benar-benar bikin shock gitu orang rumah. Ada kejadian nggak? Ada sempat sih kejadian itu. Kejadian lebih aneh lagi. Jadi Pas di saat itu anak yang ketiga inisial N itu pas diantar makanan. Entah mau antar makanan atau sejam gue nggak tahu sih. Tapi waktu sepintas kayak dia bawa kayak buah-buahan gitu. Buah-buahan. Pas dia mau taruh mau ketok ketuk pintu, kakeknya nggak nyala. kakeknya nggak ada suara gitu. Oh, nggak ada suara Nah. dari kakeknya. Terus Pas tiba-tiba si kakeknya ada di dalam kamar. tapi tidak bersuara. Enggak. Oh, jadi anak ini ketakutan. Langsung ketakutan. Takut kenapa-napa. Iya, pas itu langsung dia masuk, tiba-tiba dia masuk. Oh. Kan dia kan penasaran kamar itu. Oh, jadi masuk Pas dia masuk, mau antar ini makanan buah-buahan nih. Buah-buahan. Mau taruh makanan buah-buahan di mejanya. di mejanya si kakek. Pas udah gitu langsung kakek duduk segini. Di kasur. Iya, di kasur. Duduknya segini. Baru matang. Menyala. Iya, melotot terus gitu. Pokoknya serem banget. Lihat ke anaknya. Lihat kanan. Oh. Suaranya gitu. Ya, pas anak juga Kaget. dong. Kenapa tiba-tiba kakek seperti ini gitu. Jadi langsung dia nggak fokus ke situ. Langsung pas dia keluar, sebentar gitu dia kalau keluar langsung sakit. Oh, jadi pada saat di dalam kamar itu, pada saat dia mau taruh buah-buahan, mungkin kakek marah kali. Marah kali ya. Jadi dia Kan di kaget. setiap kamar itu kan pasti siapa saja mau masuk antara kakek punya anak-anak nih. Masuk itu harus ketuk dulu atau panggil dulu kakek gitu dulu. Tapi dia langsung masuk. Dia langsung jebrot langsung masuk. Jadi akhirnya si kakeknya juga marah, terus pas dia keluar langsung sakit. Itu anehnya. Jadi sakit berlangsung berapa lama? Udah sakit tuh kayak lama ya. Bukan pas dia jatuh gitu langsung sakit. Kaget terus jatuh. Kaget dia shock kan. Kaget langsung jatuh langsung nggak sempat sadar. Anehnya si kakek itu. Sampai akhirnya sakit sampai meninggal. Enggak. Gila kan? Jadi pemirsa hanya karena kaget pada saat masuk ke kamar kakek, kemudian kakek menatap dengan melotot, dia kaget, keluar, sakit, berangsur-angsur sampai meninggal. Jatuh dulu. Serem juga. Tapi ini kisah real. Iya, kisah real. Fakta. Kisah nyata. Nah, terus kemudian kehidupan berlanjut setelah kehidupan selanjutnya anak lagi ketiganya anak ketiganya meninggal, terus ada anak yang maksudnya punya anaknya 6. Terus yang nomor 3 inisial N udah jatuh sakit, pas meninggal sakit sampai meninggal. Terus yang satu lagi yang kedua seperti itu lagi ya. Jadi kejadiannya di mana tuh kalau yang kedua? Kalau yang kedua kejadiannya seperti sama atau mungkin lihat makhluk apa gitu di dalam rumah kakek? iya kayak apa, kayak
makhluk yang kecil-kecil kayak makhluk gaib gitu. Pas anaknya mau keluar, dia kan udah tidur nih, cerita dia kan udah tidur, pas dia mau rasa ini, rasa buang air, pas dia buang air keluar di kamar mandi, mau menuju ke kamar mandi nih, mau menuju di salah satu kamar mandi, pas kayak lihat ya hawa-hawa di dalam rumah itu ya? bukan dalam rumah, di kamar mandi. Oh, kayaknya mau dicekek. Mau dicekek. Memang rumahnya mungkin ini ya, mungkin agak menyeramkan juga ya. Jadi pas ketemu di kamar mandi, balik ke kamar, langsung kaget, sakit juga. Sakit berangsur-angsur, sakit lama. Pokoknya lama karena itu lama, terus dia kayak makan diri gitu, kayak makan diri gitu sampai akhirnya yang si kakek punya anak itu ibaratkan kayak badan gemuk sekarang pas jatuh udah sakit, habis mulai dimakan tipis mulai turun kecil kekurusan sampai dan meninggal pun. Jangan gitu, takut ini, jangan kayak gitu. Santai. Tapi terus jangan sih. Jadi setelah meninggalnya anak kedua, kemudian anak-anak lain-lain kehidupannya berjalan seperti biasa. Tidak ada rasa ketakutan atau apa gitu. Tapi mau rasa ketakutan pasti iya kan, karena bertahap anak yang kedua, anak yang ketiga dan meninggal dengan cara yang sama. Pas di situ mulai anaknya tinggal 4 kan, tinggal 4, mereka kayak udah berasa kecurigaan ya. Kecurigaan mulai nampak gitu, mulai ada gitu. Dengan bapaknya si kakeknya itu, bapaknya atau si tadi kakeknya. curiga ini kok setiap ke kamarnya atau lewat kamarnya mau ke kamar mandi kok langsung kejadian yang aneh-aneh gitu. Terus akhirnya apa lagi kejadiannya? Akhirnya kayak anak ketiga ya, keempat seperti biasa lagi. Terus akhirnya kejadian seperti apa tuh yang dialami oleh anak yang keempat gitu? Kalau anak keempat kejadian dia mengalami ya, si kakek juga duduk di depan rumah. Lagi duduk depan rumah. Pas maghrib. Gitu. Seperti kebiasaan gitu. Pas di saat orang mau ajan sholat maghrib, si kakek mundur mandi. Masuk dulu. Ke belakang rumah dia mau rasa kencing. Habis itu dia balik lagi, duduk di teras lagi. Pas maghrib itu. Akhirnya si anak yang keempat dia nggak tahu. Terus dia negor atau dia marah? Dia marah mungkin. Paket memang sering dulu ya. Di saat orang mau sholat maghrib, kakek duduk di depan teras, nggak pernah masuk kan. Jangan lama. Jadi pada saat dia marah ke kakeknya, kenapa harus duduk di
teras rumah. Teras rumah. Selama ini dia mau negur tapi dia rasa berat. Akhirnya Berat. ditegur sama dia. Pas ditegur terus akhirnya Si kakek ini marah, oh, marah, langsung masuk kamar. masuk kamar. Terus? Terus si anak yang keempat ya, Mhm. si anak keempat dia ikut lagi si kakek Ke? mau masuk kamar, tapi si kakek langsung Oh. pintunya langsung ditutupin si Oh. kakek. Kamu minta maaf Mau mungkin. minta maaf. Nah, terus akhirnya. Pas sesuatu itu kakek mungkin udah marah, anak yang keempat ini udah pas dia acuh lah, pokoknya dia ngapain lu Iya. harus begitu. Iya. Nah yang penting kan gue negurkan yang baik-baik, yang iya. baik. Oh. Gue ya udah langsung dia masuk di kamarnya, si anak yang keempat ini masuk di kamarnya dia lagi tahu main handphone gitu kan, main chat, dengar lagu dia kan. Pas di situ dipanggil sama kakek. Tapi dia nggak dengar, mungkin dia pakai salah satu di ya manggil bikin lagi si kakek marah gitu. Pas ngapain lu? Kakek nggak panggil sama gue. Pas tiba-tiba dia buka pintu, dia mau ceknya si kakek ini. Pas di suatu situ dia buka kamarnya si kakek di atas tempat tidur. Lihat ke dia. Terus? Tapi marah. Oh, marah. Akhirnya dia kaget. Kaget. Kayak kaget gitu. Si pintas kan? Langsung. Dia pun nggak kayak gimana? Oh jadi dia pikiran dia kayak ih, tiba-tiba ya seperti itu. Dia nggak nyangka. Nggak nyangka. Akhirnya Artinya mungkin terlalu apa ya? saking Terlalu kaget. sakitnya kaget atau masalah lihat kaki ini ampun seram banget. Dia punya adik, 2 orang kan udah meninggal nih. Sama dia lagi kan akan dipikirin Pikirannya pikirin bakal ke situ, seperti itu. bakal ada seperti itu. Padahal pas kejadian seperti itu lagi. Dia sakit juga? Sakit juga. Oh. Dia shock pas jatuh pingsan. Kemudian sakit langsung. Sakit berjalan, sakit berbulan-bulan ya kan. Dan akhirnya Ya, meninggal ini. Dan dia pun meninggalnya secara tragis. tragis, Dengan keadaan yang sama, kurus. Cuma kalau dia meninggal, kalau yang anak keempat ini dia meninggal seram banget. Di atas kasur. Di atas kasur, terus bukan tangannya gini. Gini. Ini Jadi pemirsa ini cerita memang kali ini cukup ini ya tragis ya. Tragis. 3 anaknya meninggal Meninggal. beruntun ya. Kemudian setelah itu anak-anak yang lain anak yang pertama, kelima, keenam udah kayak gimana ya? Curiga. Udah kecurigaan sama itu bapaknya si kakeknya kan. Udah mereka kecurigaan mulai nampak ada, terus mereka lah jadi ribut. Mungkin kakeknya sebegitu ada yang meninggal, kakeknya semakin kuat kali. Semakin kuat, kayak ibarat kayak apa ya, minta tumbal kali ya. Seperti minta tumbal. Seperti minta tumbal itu. Jadi mungkin ilmunya semakin Semakin kalau ada naik, yang- semakin kuat, semakin gimana, semakin maju gitu, kayak ibaratnya kayak dia level gitu. Akhirnya bertiga bertengkar. Bertengkar sama si kakeknya. Terus Pas bertengkar, pokoknya bertukar besar-besaran ya. Langsung bertiga keluar dari rumah. Tinggal di saudara. Tinggal di saudaranya. Seperti itu.
Oke. Terus akhirnya si kakeknya sendiri. Kakinya sendiri ya. Tinggal sendiri. Sampai akhirnya berjalan waktu Si kakek mulai sakit ya. Oh, mulai sakit. Iya sakit. Sakit. Tapi si kakek punya anak nggak datang lagi. Karena Udah takut takut, rasa takutnya oh, ini. mungkin karena sudah tidak ada korban Iya. lagi, makanya dia udah mulai jatuh sakit. Iya. Terus Akhirnya mereka nggak jenguk lagi kan Hmm. sama bapaknya. Ketakutan mungkin. Ketakutan, shock mereka tuh shock. Karena mereka punya saudara 3 udah meninggal. berontok. Makanya mereka menghindar, bukan menghindar tapi mereka shock gitu, menjauh gitu. Terus akhirnya, Pas akhirnya si kakek itu meninggal. oh kakinya sakit, Iya, sakit sampai meninggal. sakit sampai meninggal. Meninggal lah si kakek. Iya, pas meninggal, tapi aneh kan juga ya, Hmm. si kakek meninggal, pas dicek kamar itu, udah dapat barang-barang, Oh. kayak pesugihan gitu. Oh gitu. Jadi pada saat dibongkar kamarnya dibongkar. mungkin jenazahnya mau Iya, iya. dikubur, jadi ada Dikubur. barang-barang di kamar. Maupun dia dipermandiin ya, Ah. dimandiin mungkin, toh. Pas dibuka pintu, cek kamar, Ada ada barang-barang barang-barang. itu. Akhirnya barang-barang itu dia kan? Ditanam atau diapa? ditanam. Oh ditanam Ah. barang jenazahnya. Dan jenazah. Oh jadi kisahnya seperti Iya. itu ya Mamor ya? Iya. Jadi memang Sampai mereka selesai itu, udah selesai pemakaman semua pas angin keriput oh itu kencang, angin ribut, hujan badai, pokoknya semua aduk. Tapi anehnya juga dia cuma satu arah aja di satu situ. titik Oh, aja. satu titik aja. Makanya kecurian di warga-warga di tetangga Iya. gitu. Oh seperti itu. Ya baik Mamornya kisahnya cukup ini ya prihatin ya karena Karena ini nyata kan? nyata ya. Iya nyata. Jadi pemirsa mau kita percaya ataupun tidak percaya hal ini terjadi juga Terjadi, di salah ya. satu wilayah di Iya. Indonesia Timur ya. Timur, Kita iya. ambil pelajaran dari Pelajaran. kisah ini. Semoga menjadi manfaat buat teman-teman sekalian bahwa kita harus berhati-hati ya dalam Iya, melangkah. berangkat. Kemudian ketika kita ingin melakukan sesuatu, usahakan dengan niat yang Iya, baik ya. yang baik. Dan biasakan untuk diawali dengan Bismillah. ya. Jadi terima kasih Mamore untuk kesediaan waktunya mengisahkan cerita yang cukup bermanfaat ini ya, cerita yang menjadi pelajaran buat kita semua. Terima kasih telah hadir di Koli Channel dan semoga kedepannya bisa terus memberikan cerita horor komedi, tentunya selain ada mistisnya, ada komedinya, juga memberi inspirasi buat teman-teman sekalian. Baik, terima kasih pemirsa dan sampai ketemu lagi di Jumat depan ya. Terima kasih Mamore. Iya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi teman-teman yang punya kisah mistis lainnya, boleh mengirimkan email ke Koli Channel dan akan kita kisahkan kisah teman-teman semuanya di Koli Channel dalam episode-episode yang akan datang. Silakan kirim email di sini. Terima kasih. Dadah. Hai semuanya, dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya sebanyak-banyak mungkin. Bye bye. See you. Oke.